Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Fitria dari SMPN 3 Wonosalam, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lebak, Banten. Pada video kali ini saya akan memaparkan diseminasi mengenai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa binasta'in wa amma ba'du. Yang terhormat Bapak beserta Ibu Dewan Guru SMP 3 Wonosalam. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan melaksanakan diseminasi CGP angkatan yang ke-6, khususnya Ibu Pipit yang berada di sekolah kita. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu, saya selaku pembawa acara dan sekaligus kepala sekolah mungkin akan membacakan beberapa acara dan sekaligus memberikan sambutan. Acara yang pertama adalah pembukaan, sambutan yang berikut oleh saya sendiri, dan yang selanjutnya adalah pemaparan oleh Ibu Pipit CGP angkatan ke-6 di sekolah kita. Yang berikutnya adalah mungkin ada tanya jawab, dan yang terakhir penutup atau doa. Baik, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya sambutan insya Allah akan dibawakan oleh saya sendiri. Bapak dan Ibu, dalam sambutan ini saya merasa bangga dan berbahagia pada kesempatan yang baik ini kita bisa melaksanakan acara atau program CGP yang ke-6 khususnya di sekolah kita, yaitu yang dilaksanakan oleh Bu Pipit. Di sekolah kita tahun yang lalu sudah ada yang sudah beres melaksanakan guru penggerak ini, yaitu Buya ya. Kebetulan pagi ini Buya ada kegiatan di PGRI ya, mengikuti latihan kur paduan suara yang insya Allah akan berangkat nanti ke Kabupaten tanggal 19. Bapak dan Ibu, kegiatan ini perlu diikuti oleh guru-guru yang lain. Jadi sekolah juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan atau mendaftarkan diri kegiatan CGP yang akan datang. Kegiatan ini tentunya sangat baik untuk kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan, ya, pembelajaran yang baik dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mendorong dan mendukung ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan CGP. Mungkin tidak panjang lebar karena Bu Pipit juga sudah tidak sabar ini akan membawakan diseminasi tentang paradigma dan visi guru penggerak. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu pemaparan tentang visi guru penggerak ini yang insya Allah disampaikan oleh Ibu Pipit. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk hadir di dalam diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, salam dan bahagia. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif di modul 1.4. Sebelumnya, marilah kita ucapkan, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan sehatnya kepada kita semua, karena kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, untuk hari ini saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, terutama yang sudah memfasilitasi saya dalam mengadakan diseminasi ini, dan teman-teman yang sudah hadir dalam pemaparan hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya positif di modul 1.4. Jadi ketika mengikuti pendidikan pelatihan guru penggerak itu ada beberapa modul dari 1.1 dan baru nyampe 1.4. Jadi semuanya ada 3 modul. Nah, untuk di modul 1.4 ini yang harus didiseminasikan, itu yang harus ditularkan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Kita ini dulu dari pertanyaan dulu. Ketika ada pertanyaan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika siswa melakukan perilaku yang tidak diharapkan? Biasanya kita akan melakukan apa kalau misalnya siswa itu tidak sesuai dengan harapan kita? Misalnya ketika di dalam kelas mereka ngobrol atau mereka datang terlambat. Nah, biasanya apa yang kita lakukan? Dimarahi. Kemudian apa lagi? Dihukum. Biasanya dihukum, disuruh apa? Seperti itu kan ya? Nah, disiplin, biasanya disiplin itu identik dengan ancaman dan hukuman. Nah, di modul 1.4 ini saya belajar mengenai bagaimana menerapkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu pendekatan mendidik siswa untuk melakukan kontrol diri dan kesadaran diri untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, serta selalu menyadarkan perilakunya terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Artinya apa? Di dalam disiplin positif ini ditanamkan disiplin diri. Dimulai dari apa? Kita harus menumbuhkan dulu motivasi intrinsik dari siswa itu untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi suatu peraturan itu bukan hanya ditempel kemudian tidak bermakna. Jadi di dalam peraturan itu sebenarnya ada makna yang terkandung, yaitu nilai-nilai kebajikannya. Hanya saja ketika siswa itu membaca, hanya sekedar membaca saja tanpa mengetahui apa sih yang bisa saya ambil nilai kebajikannya itu apa. Ketika nilai kebajikan itu tertempel, kemudian tumbuh dalam hati mereka menjadi motivasi intrinsik, disitulah disiplin positif akan tumbuh. Dan ketika disiplin itu positif itu tumbuh di sekolah, maka yang terjadi apa? Akan menghasilkan budaya positif. Nah, hampir sama saya juga ya, disiplin ini identiknya dengan ancaman. Jadi kalau misalnya ada apa-apa langsung kena hukuman atau ancaman seperti itu. Kemudian berikutnya, nah yang diharapkan karakter-karakter nilai kebajikan itu sebetulnya banyak. Cuma di dalam pendidikan itu ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Ini adalah salah 6-nya, dan salah banyaknya masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal lainnya. Nah, lanjut berikutnya, apa yang mendasari, ada pertanyaan pematik lagi, apa yang mendasari kita melakukan sesuatu? Biasanya kita melakukan sesuatu itu didasari apa? Kita sebagai guru misalnya datang ke sekolah, kemudian datang tepat waktu. Biasanya apa yang mendasari kita untuk tepat waktunya itu? Tanggung jawab, betul? Apakah takut dengan kepala sekolah, ada SMS atau ada WA dari kepala sekolah, atau emang kesadaran diri sendiri bahwa oh ini tanggung jawab saya gitu, berarti saya harus datang tepat waktu. Nah, apa yang mendasarinya? Kesadaran diri. Berarti bagus, sudah bagus ya Bu Juju, karena kesadaran diri dan tanggung jawab. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Juju. Jadi walaupun tidak ada penghargaan, tidak ada SMS atau apapun, tetap Bu Juju itu datang harus sebelum jam 7 gitu. Nah, ada 3 motivasi yang
mendasari kita untuk berbuat. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Duh sieun, teu enakeun ka kepala sekolah atau apa. Sama murid juga mungkin ke sekolah itu karena takut ada pelajaran padian, misalnya kayak bisa dikumahakeun, ada hukumannya kayak gitu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya suka diiming-imingi anak itu kan, ayo nilainya segini atau tepat waktu ya, nanti ibu dikasih ini. Nah itu motivasi yang kedua. Guru sama, nanti ada penghargaan dari kepala sekolah yang misalnya yang terrajin datangnya seperti itu, umroh tuh, amin gitu ya, amin. Lanjut berikutnya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini yang ketiga ini yang dimiliki oleh tadi Bu Juju, kesadaran diri sendiri bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Nilai-nilai kebajikannya itu adalah rasa tanggung jawabnya. Jadi yang paling bagus itu dari ketiga motivasi ini yang mana? Yang ketiga. Ya, mudah-mudahan istiqomah di 3 ya. Yang kedua. Yang kedua karena penghargaan atau imbalan, jangan ya Fadian ya. Iya, harus dari dalam diri sendiri. Iya. Lanjut berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ketika melakukan sesuatu pasti ada kebutuhan dasar yang akan ingin dipenuhinya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Misalnya bertahan hidup itu apa? Makan, minum, terus tempat tinggal, kesehatan, itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jelas ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian 3, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi kemampuannya diakui, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, ini pasti tidak akan ada perilaku yang menyimpang. Ketika Bapak Ibu melihat ada sesuatu yang salah dari, atau bukan salah ya, perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari siswa, itu berarti ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Cuma kita biasanya udahlah gitu, hukum we, tanpa tahu kenapa dulu, kenapa si anak ini sebenarnya. Nah, sebenarnya si anak ini itu ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Misalnya ketika Madnur itu banyak berbicara, ngobrol terus di kelas, itu ada kebutuhan dasar dari Madnur yang belum terpenuhi. Apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhinya? Kira-kira apa? Di antara kelima itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang, betul. Kasih sayang berarti harus disayangi. Yang berikutnya ada lagi jawaban lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Madnur ngobrol betul kajian, luar biasa jawabannya. Karena kasih sayang dia perlu rasa diterima, perlu kasih sayang dari kita sebagai gurunya. Ya, kesenangan mungkin kalau jawabannya Bu saya mah iseng ke anak ke teman. Kalau jawabannya iseng berarti ada kebutuhan dasar kesenangan yang belum dia terpenuhi di rumahnya, seperti itu. Di rumah Bu? Ya, di rumah kan nanti terbawa efeknya itu kan, efeknya itu domino Pak Dian, seperti itu. Iya, makanya tanggung jawab guru itu sangat berat sekali. Iya. Lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita lihat ada satu soal. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Kemudian beberapa anak di kelasnya datang dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira kebutuhan dasar Doni yang belum terpenuhinya? 1. Jika jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah karena lapar Bu, senang gitu. Kebutuhan dasar apa yang akan mereka yang belum terpenuhi oleh Doni? Iya, berarti nomor berapa tadi? Nomor 1. Apa itu nomor 1? Tentang? Iya. Tadi apa? Bertahan hidup. Nah, betul sekali Bu Heni, luar biasa Bu Heni sudah ini ya, tepuk tangan dulu buat Bu Heni. Bertahan hidup, betul sekali, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pas ditanya si Doni itu kan berarti si Doni itu pasti ngejawabnya ada beberapa ya. Kalau jawaban Doni itu misalnya karena senang temannya jadi memperhatikannya, maka kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi oleh Doni? Iya, diakui atau kesenangan. Kemudian berikutnya, jika jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar itu bosan dengan bekalnya,
mamahnya itu aja ngebekalinnya. Berarti dia akan memenuhi kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni apa? Di antara kelima ini. Bosan itunya apa namanya? Bekalnya itu saja. Dia pengen beda gitu. Apa yang kebutuhan dasar apa yang dipenuhinya? Kesenangan. Kesenangan? Apa? Betul sekali begitu. Itu adalah kebebasan. Karena apa? Pengen yang lain ya. Karena apa Ibu Didu? Karena bebas memilih makanan misalnya. Iya betul sekali. Itu adalah kebebasan. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika ada perilaku siswa yang menyimpang, ada kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar atau salah dua, salah tiga dan berikutnya yang perlu dipenuhinya. Betul. Kita lanjut berikutnya. Nah, penerapan disiplin positif dari tadi Bu Pipit hantam menyebutkan disiplin positif. Nah, sih disiplin positif teh gitu. Nah, salah satu penerapannya itu adalah yang disebut dengan restitusi. Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Artinya, ketika ada siswa yang melanggar aturan sekolah atau aturan kelasnya, ini bukan guru yang menyelesaikannya, tapi siapa? Murid itu sendiri. Kumaha dengan cara apa? Ada caranya. Kolaboratif. Artinya kita bekerja sama dengan murid itu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna sampai si anak ini menemukan, oh saya teh benar salah, melanggar nilai kebajikan apa, kemudian solusinya bagaimana. Jadi bukan kita yang menawarkan solusi, tapi biarkan si siswa itu mengajukan solusi dari dia sendiri. Jadi kita terus saja menuntun mereka untuk menemukan alasan alasan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang murid lakukan. Nah, caranya dengan apa? Untuk menanamkan itu yaitu dengan keyakinan kelas. Jadi setiap sekolah atau setiap kelas bersama wali kelasnya itu membuat keyakinan kelas di kelasnya. Jadi apa sih yang diinginkan oleh mereka di kelas itu seperti apa? Apakah pengen ada misalnya nggak ada sampah sama sekali? Berarti nilai keyakinan di situ apa? Nilai kebersihan, ya bersih hidup bersih. Kemudian semua siswa itu mencatat di depan kelas sampai setelah itu dikelompokkan nilai-nilainya baru ditandatangani dan disepakati oleh siswa. Dari situ kemudian setiap kali guru akan masuk di awal pelajaran boleh diikrarkan biar mereka ingat, biar nempel apa sih yang sudah disepakati, jangan sampai itu hanya tulisan saja gitu. Tidak ada efeknya sama sekali. Di sini yang diharapkan adalah efek yang timbul bisa diterapkan di sekolah dan bisa diterapkan sampai di rumah. Itu budaya positif yang diinginkan. Nah, ini adalah salah satu pembuat keyakinan kelas. Jadi seperti tadi, jadi anak itu ditempel semuanya beberapa dengan sticky note. Apa sih yang mereka inginkan? Misalnya buang sampah jangan sembarangan gitu. Kemudian pengen peduli terhadap sesama. Terserah mereka mau buat apa, mau nulis apa. Nanti kita mengelompokkannya. Nah, di sini yang dikelompokkan setelah berdasarkan hasil dari curah pendapat dari anak-anak, kemudian dikelompokkan. Di sini ada 4 nilai kebajikan yang mereka yakini atau ketika ditulis dikelompokkan seperti ini: bertanggung jawab, peduli, hormat, dan bersih. Ada 4 ini. Jadi nilai kebajikan yang ada di kelas itu minimal 3 sampai 7 kalau bisa. Kalau misalnya 8, boleh 8, tapi menghafal dan mereka untuk menerapkannya itu agak susah gitu kalau 8 kebajikan. Kalau sedikit demi sedikit, semester ini tentang ini, nanti semester berikutnya tentang apa lagi. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian dievaluasi setiap minggunya, apakah sudah berjalan atau belum di kelasnya. Misalnya bersih, ketika melihat ada sampah yang di kelas, kemudian sekecil apapun ada di bawah siswa, berarti itu nilai kebajikannya belum betul-betul diterapkan gitu, hidup bersih di keyakinan kelasnya gitu. Nah, ini kita lihat beberapa kontrol guru ya.
kita lihat video di sini ada kontrol. Jadi guru itu mempunyai 5 kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab kan? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat aku. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selama di lapangan. Nah, yang pertama kontrol sebagai penghukum. Siapa yang biasanya melakukan ini? Termasuk saya juga pernah ya, pernah, malah sering, dan baru tersadarkan itu di modul 1.4. Oh ternyata selama ini saya menjadi guru yang penghukum gitu, jadi hakim buat anak-anak. Iya salah gitu, hukumannya iya seperti itu. Itu kontrol sebagai penghukum. Jadi ketika sebagai penghukum, posisi guru itu pasti nadanya akan tinggi ya, tinggi keras, kemudian menghakimi anak kita gitu. Saking naon alasan akan disebut, pokoknya kamu salah. Gulingan lapangan. Gak ditanya dulu kenapa alasannya. Mungkin ada sesuatu di balik dia melakukan itu. Itu adalah kontrol sebagai penghukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Bisa merebut makanan CML. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Tidak kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Cara cepat. Maaf ya Bu. Maaf. Nah, itu yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Gimana? Bagaimana Kak? Pada saat posisi seperti ini merasa bersalah berarti memposisikan si guru itu seperti teman ya. Kemudian nadanya lembut. Kemudian menganggap si guru itu ya udah teman aja gitu. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kalau misalnya merasa bersalah ini apa yang terjadi pada anak? Anak akan merasa tertekan, oh berarti saya salah gitu ya. Itu akan tertekan. Ini posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol ketiga guru. Kontrol sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Saya mengabulkan saya Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan. Nah, yang ke berapa ini? Ketiga ya? Ya, kontrol sebagai teman. Itu bagaimana mimik muka gurunya itu seperti apa? Pak Dian pernah memposisikan sebagai teman, memelas dan seperti itu? Iya, sangat lembut sekali ya. Jadi kalau ada yang datang terlambat memposisikan teman, ya kayak gitu. Ya, apakah ada efek jerah nantinya?
Memikir. Iya, memikir mah atau mikir masih ibu mah dan siga ka babaturan ieu geus we teu naon gitu kan. Nah, itu kontrol sebagai teman. Kemudian berikutnya yang keempat, ini sebagai pemantau ya. Kontrol guru sebagai pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, kontrol sebagai pemantau. Kalau kontrol sebagai pemantau berarti ini sudah memposisikan guru itu sudah posisi untuk menyadarkan anaknya terhadap konsekuensi yang harus dilaksanakan ketika mereka melanggar. Jadi secara sadar ada konsekuensinya. Siswa sendiri kan, guru atau siswa tadi yang mengatakan konsekuensinya. Siswa. Iya, siswa. Berarti siswa itu sadar, oh ini konsekuensinya. Itu adalah sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir ini adalah kontrol sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana Betul sekali, Pak. Di memperbaiki sini nilai masalah keyakinannya keterlambatan ini? Intinya nilai keyakinan. Saya betul. akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk Nah, yang kelima ini adalah kontrol sebagai manajer. Ketika kontrol sebagai manajer, adakah si ibu guru tadi menyebutkan tentang konsekuensi? Ada tidak? Tidak ada. Tetapi lebih cenderung ke mana si guru ini merujuk ke anak itu? Apa yang jadi dia harus guru ini menyadarkan supaya si anak ini sadar telah melanggar keyakinan yang sudah disepakati oleh kelasnya. Nah, nilai keyakinan ini yang kemudian si guru ini secara bertahap memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sampai si murid ini, oh harus seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini, sampai dia terlambat itu harus menyetel alarm. Jadi tidak ada hukuman atau apapun, cuma menyadarkan kolaborasi bahwa murid ini telah melanggar keyakinan yang ada gitu. Jadi kelima kontrol ini, di manakah posisi kita sebagai guru selama ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada di mana? Satu. Ada di nomor berapa? Tukang nyari kanan. Benar, tukang nyari kanan. Sama bagian saya ke tukang nyari kanan pisan gitu. Benar, saya tukang nyari kanan. Nah, ketika nyari kanan itu kita
tidak tahu ya kebutuhan dasar apa yang harus mereka penuhi, kemudian alasan apa, dan sebenarnya yang harus lebih baik itu kita sebenarnya jadi guru itu ada di posisi yang mana? Minimal ada di posisi mana? Posisi minimal. Ya kalau maksimalnya manajer, betul Pak, betul sekali di manajer, dan minimalnya ada di pemantau. Artinya, tapi lebih bagus lagi di manajer ya, tidak menghakimi anak tapi menggiring anak untuk menyadari bahwa perbuatan mereka itu betul-betul salah sesuai dengan nilai keyakinan yang mereka percayai, seperti itu. Ya, ngantuk ya? Kita ice breaking dulu coba ya. Ngantuk Pak Dian? Ya, gini dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita adakan permainan ya. Boleh ya. Kalau misalnya gini teman-teman, kalau misalnya saya sebutkan angka 2, ini guru matematika harus langsung bisa ya. Kalau misalnya 2, kemudian nanti menyebutkan angka selanjutnya, kalau Bapak Ibu ketemu sama angka-angka kelipatan 3, ya, angka-angka kelipatan 3, sebutkan bahagia gitu ya. Setuju? Bahagia sampai benar-benar wajah Bapak dan Ibu emang benar-benar bahagia gitu, jangan terpaksa berada di sini gitu kan ya. Ya, seperti itu. Jelas? Misalnya kita contohkan 4 bahagia, betul. Di 6 itu kata Bu Ida betul, bahagia di 6. Nanti lanjut lagi ke Pak Dian, berarti Pak Dian menyebutkan 7 misalnya gitu. Nanti ketemu lagi di kelipatan 3, 9 bahagia gitu. 3 kelipatan 3 Pak, kalau 2 gampang teuing. Ada 2 itu pasti ini. Kalau 3 agak susah, harus mikir dulu. Siap? Siap masalah. Siap tadi yang tidak salah hadiahnya umroh dari Bapak Ketua. Hitungnya dari saya 1 nah Bu. 1, 2, 3 gitu. Jangan Pak, jangan satu nanti saya kebagian nomor ini langsung pasti tahu. Tapi kalau acak angkanya harus mikir dulu gitu kan. Butuh konsentrasi. Kalau betul berarti konsentrasi Bapak Ibu sudah berada di sini bersama saya gitu. Segenap jiwa, raga, dan pikirannya ada di saya gitu ya. Kalau salah berarti entah di mana pikirannya, di mana hatinya, di mana raganya ada di sini gitu. Siap? Siap. Siapa? Ya, siapa? Kita mulai. 4 5 bahagia 7 Bahagia 10 bahagia. Tangan dulu buat Pak Adwa. 11 bukan ya, 11 itu adalah harusnya tetap 11 ya, 12 baru itu ya bahagia gitu. Berarti alhamdulillah semuanya sudah berada di sini ya. Dan jangan lupa itu ada makanan, silahkan untuk dimakan. Nah ini tadi posisi kontrol kita kebanyakan di penghukum ya. Kebanyakan penghukum, kemudian ada yang sebagai teman juga, dan kita minimalnya berada di pemantau dan maksimalnya itu lebih bagus lagi berada di manajer gitu. Nah kemudian ketika kita melakukan restitusi itu ada yang disebut dengan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka sendiri, itu berdasarkan gosen. Nah bagaimana Kak? Ini ada 3 langkahnya. Apa segitiga restitusi itu? Jadi ketika kita mendapatkan siswa yang melanggar atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ini kita melakukan segitiga restitusi, bukan langsung dimarahi di situ gitu ya, langsung tunjuk-tunjuk di situ gitu. Nah apa yang pertama ini adalah menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat. Ini contoh-contoh kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah. Jadi memvalidasi bahwa tindakan yang anak lakukan itu adalah salah. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan melakukannya, kemudian kamu bisa melakukan hal lebih buruk lagi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah ngobrol kemana-mana, kemudian tanyakan keyakinan yang mereka langgar itu apa? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah ini adalah salah satu penerapan tadi, penerapan budaya positif yang pertama adalah keyakinan kelas, yang kedua adalah segitiga
restitusi. Nah, bagaimana segitiga restitusi itu berlangsung? Ini contohnya ya, penerapan budaya positif segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan bersama Siva kelas 8. Udah masukin Mic-nya kesini Bu, mic-nya. Ini mic-nya udah habis. Mic-nya aja di situ. Ini di fokus. bisa karena salah. Sebelah sini. Nah, sebelah situ. Sip di situ. Ini. Heeh. Lalu sesipa Lalu minggu kemarin dilihat kamu masih ada di barisan khusus anak-anak yang tidak memakai atribut. Jadi ada apa buat alasan itu bahwa di sana itu gak sinyal. Nah, boy, Karena saya juga lupa pakai sinyal. sayang ya video bagus, cuma jangan mandek-mandek. Yang ininya bentar. Kamar kan buka sinyal dua kamar. Kamar apa ya? Mana jujur? Kelas 1 pulang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat ya. Nah, Siva tahu kenapa hari ini Ibu manggil Siva ke sini? Ya Bu, mungkin kemarin pas upacara saya tidak memakai topi. Lalu minggu kemarin Ibu lihat kamu masih ada di barisan khusus anak-anak yang tidak memakai atribut memakai. Betul? Betul, karena saya juga lupa pakai esi. Oke, ya. Lalu Ibu mau tanya, apakah sikap yang Siva lakukan itu sudah sesuai atau tidak? Tidak sesuai secara Bu, karena seharusnya pada saat upacara bendera saya memakai atribut lengkap, topi dan dasi. Berarti kamu sudah menyadari bahwa itu adalah suatu kekeliruan yang tidak boleh dilakukan. Iya Bu, saya menyadarinya dan mengakui perbuatan itu salah dan tidak akan mengulanginya untuk kedua kalinya Bu. Terima kasih Pak, karena manusia itu perbuatan yang salah dan tidak ya. Lalu apa yang biasanya kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita harus berbuat apa? Kewajiban selanjutnya adalah memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, kalau kesalahan. Kesalahan yang sama berarti kesalahan baru Jadi, bisa. melakukan tidak memakai apa tadi? Kopi dan dasi. Ya, memakai kopi dan dasi. Alasannya, saya lupa. Ya, lupa karena kok bisa lupa? Karena saya mempersiapkan anak-anak sekolah seperti buku dan lainnya dadakan Bu, tapi sebelum berangkat ke sekolah. Oh, seperti itu. Nah, Siva ingat nggak pada waktu awal semester kita sudah membuat nilai kesepakatan kelas. Lalu kemudian kita bersama-sama menyepakatinya. Masih ingat? Iya Bu. Insya Allah saya masih ingat. Kalau masih ingat, nilai-nilai apa saja yang ada di dalam nilai keyakinan kelas yang kita buat itu? Yang pertama, bekerja sama dan menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Kedua, disiplin dan tanggung jawab dalam berbuat. Tiga, peduli dan saling menghargai satu sama lain. Dan terakhir, mandiri dan mempunyai komitmen dalam belajar. Masya Allah, luar biasa. Kamu hafal sekali ya? Ya Bu, kan saya mengucapkan sejak bulan pertama belajar. Begitu. Semoga bukan hanya hafal saja, tapi kamu mampu menerapkannya dalam kehidupan kamu. Ya baik Bu. Nah, kembali lagi ke 4 nilai keyakinan yang Siva tadi sebutkan. Menurut Siva, apakah 4 nilai keyakinan kelas itu sudah dijalankan dengan baik? Saya belum menjalankannya dengan baik Bu. Yang mana yang belum dijalankan dengan baik? Disiplin
bertanggung jawab, Bu, karena saya 2 kali Senin tidak memakai atribut lengkap. Baik, jika seperti itu. Lalu rencana kamu ke depannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mempersiapkan keperluan sekolah di malam hari dan meminta tolong orang rumah untuk mengingatkan saya, Bu. Bagus sekali, berarti ada salah satu cara yaitu dengan meminta orang rumah untuk mengingatkan sifat ya. Iya. Nah, yang mengingatkan sifat itu siapa berarti? Ibu saya. Selain ibu, takutnya nanti ibu ada Bu kakak perempuan saya yang minta. Berarti yang akan mengingatkan sifat untuk memakai atribut lengkap pada hari Senin itu adalah ibu dan kakak perempuan sifat. Ya. Lalu rencana apa selanjutnya yang akan kamu lakukan dan mulai kapan? Langsung pada hari ini saya akan langsung berbicara pada ibu dan meminta untuk mengingatkan saya, Bu. Ya, bagus sekali. Berarti nanti semoga kamu bisa menjalankannya dengan baik ya. Jadi apa yang kamu rencanakan hari ini bisa dilakukan pas kamu sekolah, dan kemudian pada hari Senin nanti kamu bisa kembali ke barisan kelasnya dengan memakai atribut yang lengkap pada hari Senin. Jadi ibu tidak mau melihat lagi kamu berada di barisan siswa yang melanggar aturan. Amin. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama sifat semangat ya dalam menjalankan mengingatkan orang rumah untuk mengingatkan sifat. Ya. Nah sekarang ibu tanya, jadi sudah selesai kan apa yang kita diskusikan. Nah, bagaimana kan sekarang perasaan sifat setelah melakukan restitusi dan barusan? Jadi juga Bu, saya dari kesalahan saya ternyata telah melanggar keyakinan kelas dan saya harus bertanggung jawab apa yang saya berbuat. Ini dan segera mungkin memperbaikinya. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan saya. Bagus sekali sifat. Semoga kamu istiqomah dengan apa yang kamu niatkan dan tidak melakukan kesalahan bentuk yang ketiga kalinya. Ya, semangat ya. Iya. Ini siapa? Sekarang sifat boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih atas waktunya dan Ibu mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari Ibu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Nah, itu ya Bapak, punten saya ikut dulu waktu itu izin ke Pak Anwar, Bapak nggak ada di meja Bapak gitu ya. Nah, ini dari sini bisa kita lihat bahwa ada 3 proses di sini ya. Tadi yang pertama itu apa? Ada pada saat segitiga restitusi itu ada identitas. Ya, distabilkan identitas. Kemudian yang kedua ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu ada ya, nilai kebajikan yang mereka yakini. Itu menanyakan keyakinan kelasnya gitu. Harus kebajikan saja. Ya, kenapa? Tidak harus apa? Nilai keyakinan kebajikan, ya. Tapi nilai kebaikan juga sama ya. Iya, kebajikan dengan kebaikan. Apa di rumah? Kan habis dikasih hadiah. Hadiahnya minta ke Padian ya, Pak. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjut ke yang berikutnya? Sedikit lagi ya. Nah, ini sebelum tanya jawab sedikit lagi ya, Bapak Ibu, punten. Ini tentang refleksi saya. 2 slide lagi ya. Ya, tentang refleksi saya ketika melakukan atau mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini. Sangat berharga sekali di modul 1.4 ini ya. Karena apa? Betul-betul menampar saya sebagai seorang guru ya. Karena banyak sekali sikap-sikap saya yang lebih cenderung menghakimi anak gitu. Tidak tahu kebutuhan dasar apa yang mereka harus penuhi. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Nah, yang pertama, pentingnya posisi kontrol guru sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam penerapan budaya positif. Jadi kalau misalnya ada anak yang melanggar, itu alangkah lebih baiknya ambil anak itu, kemudian ngobrol secara berdua, dan kemudian pertanyakan kalimat-kalimat tanya yang bermakna sampai dia menemukan bahwa oh, saya salah telah melanggar nilai keyakinan yang mereka percayai.
Kemudian yang kedua, pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam meyakini nilai-nilai. Kalau misalnya si motivasi intrinsik itu kesadaran dari diri siswa itu tidak ada, nonsen ya, pasti nggak bakalan berpengaruh sama sekali. Udahlah, cuma gitu aja. Tapi ketika si nilai-nilai itu yang ditempel di peraturan sekolah, kemudian peraturan kelas, itu mereka yakini bahwa itu adalah suatu kebaikan, pasti itu akan menimbulkan motivasi intrinsik untuk menaatinya itu. Kemudian yang berikutnya, rencana perbaikan ke depan apa yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama, melakukan pendekatan untuk mengenal karakteristik murid yang beragam. Dalam satu kelas, jangankan dalam satu sekolah ya, dalam satu kelas saja itu banyak sekali karakteristik para siswa yang beragam, berbeda, dan unik sekali. Ada keunikannya masing-masing tersendiri, ini unik di sini, ini unik, dan sebagainya. Nah, untuk melakukan motivasi intrinsik ini, kita harus melakukan pendekatan dulu. Selama ini saya belum terlalu dekat mungkin ya, saya merasa belum terlalu dekat dan belum mengetahui mulai dari latar belakang, kemudian mereka seperti apa di rumahnya. Nah, itu karakteristik. Kemudian yang kedua, ini melakukan kolaborasi, kerjasama dengan orang tua untuk mengontrol penerapan budaya positif di rumah. Jadi budaya positifnya bukan hanya di sekolah saja. Ketika di sekolah sudah ada tata tertib, kemudian ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian tanyakan ke orang tuanya. Kalau sebagai wali kelas, bagaimana Kak? Apakah ada yang melanggar? Bagaimana apakah harus tiap hari? Enggak. Kita minimal misalnya 1 bulan sekali menanyakan bagaimana perilaku siswa gitu. Itu yang akan saya rencanakan ya. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi keyakinan kelas yang dibuat. Jadi ketika keyakinan kelas itu dibuat, kemudian ditempel dan disepakati oleh anak-anak, itu berjalan tidak? Kalau misalnya tidak berjalan, berarti ini harus ada evaluasi bersama anak-anak, kemudian diperbaiki sebelah mana keyakinan yang kurang pasnya. Misalnya ketika mereka peduli, ternyata tidak peduli sama teman-temannya, ini harus dievaluasi dulu. Kenapa mereka tidak peduli? Ada apa alasan mereka tidak peduli terhadap temannya? Itu dievaluasi setiap awal semester. Nah, sampai sini terima kasih. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan silahkan boleh bertanya, 2 pertanyaan. Iya, ya silakan Bu Ida. Pak Dian mau nanya? Boleh Pak Dian? Iya. Silakan Bu Ida. Soal apa Pak? Dulu kamu berdiri Bu? Boleh berdiri aja biar ini. Berdiri aja. Ya, biar kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya suara saya limited edition Bu. Iya. Oke, pertanyaannya singkat aja Bu. Mengapa kita penting melakukan restitusi? Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Mengapa kita melakukan restitusi? Ada yang mau menjawab dulu? Kenapa sih kita perlu melakukan restitusi, bukan ancaman atau hukuman? Kenapa? Penting restitusi? Penting sekali, sangat penting sekali. Karena apa? Karena ketika restitusi itu dengan pendekatan restitusi itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Jadi menanamkan siswa itu tumbuh bahwa nilai-nilai itu emang harus sebenarnya diyakini. Misalnya bersih. Ketika harus bersih kan ada di ajaran agama kita ya, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, itu yang harus mereka yakini seyakin-yakinnya. Ketika mereka meyakini bahwa itu ini, ya sudah. Nah, ketika restitusi bahwa misalnya peduli, kemudian mereka melakukan kesalahan. Nah, itunya bukan hukuman atau ancaman, tapi mengembalikan mereka kembali ke nilai keyakinan apa yang mereka langgar gitu. Jadi itu pentingnya restitusi adalah melakukan pendekatan kepada siswa dan kolaborasi dengan siswa. Bagaimana siswa itu untuk menyelesaikan masalah dia sendiri, tapi dengan bimbingan kita guru sebagai fasilitator gitu. Seperti itu Bu Ida. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Pak Dian mau bertanya? Iya, silakan Pak Dian. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas tadi sepintas sudah saya gambarkan di foto tadi ya. Sudah ada sedikit ya. Nah, yang pertama membuat keyakinan kelas
terutama misalnya Pak Dian sebagai wali kelas itu ada satu waktu untuk mengumpulkan anak-anak di mana tidak belajar sama sekali. Artinya kita benar-benar membuat keyakinan kelas yang betul-betul yang akan disepakati oleh anak. Nah, yang langkah yang pertama itu adalah anak menuliskan dalam selembar kertas apa yang mereka inginkan di kelas ini. Kemudian setelah ditulis, tempelkan di papan tulis. Setelah di papan tulis semuanya sudah nempel, semuanya banyak nempel. Kemudian bantu sama anak-anak dan Pak Dian itu mengelompokkan. Pasti tulisan anak-anak itu kan sama ya. Misalnya ada yang buanglah sampah pada tempatnya, pasti itu banyak. Misalnya kelompokkan ke dalam satu kelompok nilai ke satu keyakinan. Sesudah dikelompokkan, kemudian baru ambil nilai keyakinan yang dari sudah dikelompokkan itu. Setelah itu udah baru kita tuliskan di selembar kertas yang akan ditandatangani oleh siswa dan sebagai wali kelasnya supaya sepakat gitu. Setelah kesepakatan itu ada, boleh ditempel di dinding biar apa? Biar anak ingat terus gitu. Yang gede, kalau kecil nggak kelihatan, kalau gede kan oh bener pas waktu masuk ke kelas ada selalu hidup bersih misalnya. Oh iya benar, ada tulisannya. Pas melihat ada sampah langsung dia buang. Kalau dia yakin bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman, pasti akan dibuang gitu pada. Jadi seperti itu pembuatan keyakinan kelas. Untuk keyakinan sekolah bisa juga dibuat gitu. Ya, lanjut berikutnya ada pertanyaan lagi? Ya silakan Ibu Nena. Ibu siapa? Juhena. Iya. Ya silakan Bu Juhena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, tadi kan ada salah satu pendekatan restitusi. Ya. Itu pendekatannya secara face to face, ya kan? Bagaimana ketika ada beberapa orang siswa yang melakukan pelanggaran, misalkan 10 orang, itu pendekatannya bagaimana? Oh iya. Terima kasih Ibu. Saya izin menjawab juga. Tadi Ibu izin bertanya, saya izin menjawab. Ya. Nah, jawabannya betul. Restitusi itu adalah personal, face to face gitu ya, pendekatan secara personal. Bagaimana ketika 10 orang ini kita menangani, misalnya ada kejadian, ada pelanggaran dalam satu hari, 10 siswa itu melanggar aturan yang disepakati. Yang pertama, kalau misalnya dalam satu hari kita punya tugas juga ya mengajar. Mungkin tidak kalau misalnya dalam satu hari kita menyelesaikan ke 10 orang anak ini dalam waktu ada tugas kita mengajar. Cukup nggak? Ya, tidak akan cukup kan ya. Nah, bisa disiasati dengan face to face, tapi kita ambil misalnya hari ini 2 orang, nanti hari berikutnya 3 orang, sesuai dengan waktu kita, waktu luang kita gitu. Kalau misalnya 10-10-nya mau ngajar-ngajar, nah betul Pak, mau ngajar-ngajar. Tapi kalau misalnya kita sedikit-sedikit, 2 dulu, hari ini 2 atau 1 yang penting face to face, kemudian restitusi dilakukan harus personal. Tidak boleh 2 orang langsung disekaligus,kan. Karena apa? Itu untuk menjaga mental anak didik kita gitu. Biarkan mereka punya pemikiran, punya berpikir bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau misalnya berdua, sebenarnya saya punya jawabannya ini, tapi karena temannya sudah menjawab ini, ya udahlah, sama Bu jawabannya eta, misalkan gitu kan. Tapi kalau secara personal bisa jadi kemungkinan mereka bisa berpikir lebih kritis lagi, jawaban-jawaban apa yang mungkin akan timbul dari mereka gitu. Mungkin kita nggak tahu si anak ini mah gini, tapi pada saat kita berbicara secara personal, ada kalimat-kalimat, ada suatu ilmu yang bisa kita dapatkan dari mereka gitu. Jadi itu pentingnya restitusi yang dilakukan secara personal. Itu Ibu, ya. Puas Bu? Ya. Ada pertanyaan lagi, Bu Juju? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Kalau tidak ada, sudah jelas? Ya. Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan di sini dulu. Mohon maaf atas kesalahannya, takut ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, posisi kita harus di mana? Manajer. Ya, sebagai manajer. Kemudian kalau kita ada siswa yang berperilaku tidak sesuai, apa yang harus kita lakukan? Restitusi. Ya, yaitu dengan segitiga restitusi. Sebenarnya kita sebagai guru itu ketika ada anak yang melakukan kesalahan atau perilaku yang tidak sesuai, sebenarnya itu kita patut bersyukur ya. Karena apa? Karena dengan mereka, yang pertama kita belajar sabar gitu ya. Kemudian yang kedua kita belajar apa? Belajar bagaimana cara menyikapinya. Jangan sampai ini anak supaya lebih ini dibagaimanakan ya, lebih bijak lagi. Nah itu, jadi lebih utamanya adalah kesabaran yang harus dimiliki oleh guru. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembalikan lagi ke kepala sekolah kita yang tercinta. Alhamdulillah, silakan tepuk tangan sepuas-puasnya. Terima kasih Pak Rubit. Sebetulnya kesimpulannya sudah disimpulkan, tadinya mau oleh saya sendiri tapi sudah sama Ibu. Terima kasih. Dan acara yang terakhir, mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini bisa bermanfaat buat kita. Tentunya banyak manfaatnya buat kita, dan yang paling penting adalah kitanya mau berubah, mau melakukan apa yang telah konsep-konsep yang Bu Pipit sampaikan itu kita mau melakukan di sekolah atau di kelas. Terima kasih. Kita tutup saja acara yang terakhir dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saja. Nah, acara tambahan sedikit. Sebetulnya kita juga dengan Bu Pipit mau keluar dinas ya, tambahan. Silakan dimakan Bu, dilihat. Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Izin memperkenalkan, saya Dian Purwana, guru PJOK di SMPN 3 Wanasalam. Dalam hal ini saya akan menyampaikan sebuah refleksi yang telah dipaparkan oleh rekan saya Ibu Pipit Fitria. Beliau calon penggerak di SMPN 3 Wanasalam. Dalam hal ini saya akan menyampaikan memahaminya bahwa ketika mendapatkan sebuah masalah terhadap peserta didik atau murid, jangan seolah-olah guru itu sebagai hakim langsung mengklaim, menjas bahwa itu salah, tidak benar. Tetapi dengan pendekatan restitusi, di mana guru memposisikannya sebagai kontrol guru manajer, jadi memanage siswa. Jadi dalam hal ini mereka sendiri yang menyelesaikan masalah sendiri. Jadi dicari pendekatan secara personal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa terjadi pelanggaran seperti itu? Jadi semacam dicari penyebabnya gitu. Jadi seorang pendidik harus bisa memanage siswanya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.